Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Zainal Ma'arif. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku, yakni buku Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara. Nah, bukunya seperti ini teman-teman. Nah, buku ini merupakan karya dari Dr. Franz Hendrawinarta SHMH. Selain buku ini, beliau juga menuliskan beberapa buku. Karya beliau itu diantaranya yakni Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan. Selain itu, Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Balas Kasihan. Dan masih banyak lagi buku dari karya-karya beliau. Tentunya dalam pembahasan konteks hukum yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, buku ini diterbitkan pada tahun 2011. Nah, penerbitnya itu adalah PT Alex Media Komputindo. Nah, kemudian buku ini itu mempunyai ketebalan itu 172 halaman. Dan juga buku ini bernomorkan ISBN 9786020000264. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mereview atau menjelaskan tentang profil dari Dr. Franz Hendrawinarta SHMH. Nah, dalam buku ini profil beliau itu dituliskan atau dijelaskan pada cover belakang seperti ini. Nah, beliau merupakan pendiri dari firma hukum Franz Winarta dan Partners. Selain itu, beliau juga seringkali menangani kasus-kasus para aktivis hak asasi manusia pada saat beliau bekerja di Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia atau LPHAM. Nah, selain itu, beliau juga sangat aktif di bidang advokat. Nah, beliau itu sangat berkontribusi aktif di berbagai lembaga, khususnya yakni beliau merupakan Ketua Umum BPP Persatuan Advokat Indonesia. Selain itu, beliau juga Dewan Penyantun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI. Selain itu juga beliau merupakan anggota Dewan Pimpinan Governing Board dari Komisi Hukum Nasional atau KHN. Selain itu juga beliau merupakan anggota Ikatan Advokat Indonesia dan beliau merupakan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia atau YPHI. Selain itu, beliau merupakan arbiter dari International Court of Arbitration dari International Chamber of Commerce atau ICC. Selain itu juga beliau merupakan anggota dari International Bar Association atau IBA di London. Nah, saat ini juga beliau merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Selain itu juga beliau merupakan salah satu tokoh yang mendukung reformasi hukum yang ada di Indonesia. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman, track record dari beliau sudah tidak diragukan lagi. Beliau sangat aktif di bidang hukum yang ada di Indonesia dan beliau merupakan tokoh yang sangat-sangat mendukung gerakan reformasi hukum yang ada di Indonesia. Kemudian pada buku ini itu ada 5 bab pembahasan yang menurut saya pembahasannya tersebut itu merupakan materi-materi yang sangat krusial, yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, dan juga mungkin bisa dipelajari oleh para pembaca yang lainnya seperti itu. Nah, kenapa kok menurut saya materi yang ada di dalam buku ini sangat penting? Karena di dalam buku ini itu dijelaskan beberapa materi, salah satunya itu pada bab pertama itu merupakan
penjelasan tentang perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini, pada buku ini itu ada beberapa pembahasan, tentunya ada beberapa poin di dalamnya. Salah satu di antaranya itu pembahasan tentang perkembangan hukum yang ada di masa penjajahan Belanda, kemudian juga perkembangan hukum di masa penjajahan Jepang, kemudian perkembangan hukum pra-kemerdekaan. Jadi menurut saya materi ini sangatlah penting didapatkan oleh semua para pembaca, khususnya bagi mahasiswa di bidang Fakultas Hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini menurut saya. Nah, yang pertama itu tentang kelebihan dari buku ini. Buku ini yang pertama itu harganya itu relatif sangat murah. Menurut saya itu sangat cocok bagi kantong mahasiswa khususnya. Yang selanjutnya pada pembahasan di dalam buku ini itu ada 5 bab tadi ya teman-teman, dan menurut saya itu pembahasannya itu sangatlah penting dan pembahasannya itu sangat mendetail seperti itu, karena di dalam buku ini dijabarkan pembahasannya itu mulai dari perkembangan sampai bantuan hukum menurut hak asasi manusia. Jadi sangat cocok sekali dan sangat komplit sekali seperti itu pembahasannya. Nah, kemudian pada buku ini beliau Dr. Frans Hendrawinarta ini banyak sekali mengutip pendapat dari tokoh-tokoh internasional. Nah, hal itu menandakan bahwasannya beliau itu sangatlah luas sekali wawasannya di bidang hukum yang ada di Indonesia dan juga bidang hukum yang ada di luar negeri seperti itu. Kemudian dari segi pembahasannya, dari segi alur pembahasannya itu sangat menarik karena diterangkan terlebih dahulu mulai dari perkembangan yang ada di Indonesia, dari mulai zaman kolonial Belanda, kemudian pada masa penjajahan Jepang, dan juga sampai nanti diterangkan itu pada bab yang terakhir, yaitu tentang pemberian bantuan hukum pasca lahirnya Undang-Undang Advokat. Nah, menurut saya dari segi alurnya ini sangat menarik ya teman-teman. Kemudian kelebihan yang selanjutnya menurut saya itu terdapat pada halaman 142. Di situ ada satu kalimat yang menurut saya itu menjadi salah satu poin atau pokok poin yang ada di dalam buku ini, yakni kalimatnya itu semua orang berhak atas perolehan jasa hukum dari seorang advokat, dan pemerintah harus menjamin adanya prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif dalam rangka penyediaan jasa advokat kepada semua orang di wilayahnya tanpa terkecuali. Nah, di dalam kalimat tersebut itu sudah sangat jelas menerangkan bahwa seseorang yang ada di suatu negara itu sangat berhak dalam menerima bantuan hukum tanpa ada diskriminasi dari segi manapun, mulai dari segi agama, kemudian ras, warna kulit, dan juga jenis kelamin, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi semua warga negara itu berhak menerima bantuan hukum, dan pemerintah juga bisa memfasilitasi dari bantuan hukum tersebut. Nah, tentunya setelah ada kelebihan itu pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Nah, menurut saya kekurangan dari buku ini dari segi pembahasannya ya, dan juga dari segi bahasanya itu karena beliau Dr. Frans Hendrawinarta ini banyak sekali mengutip pendapat-pendapat dari tokoh internasional. Nah, dalam buku ini adanya pendapat tersebut tentunya kan berbahasa asing ya teman-teman, berbahasa Inggris bahasanya itu. Nah, alangkah baiknya jikalau setelah adanya pendapat dari tokoh internasional itu ditranslatekan di dalam bahasa Indonesia, karena tidak semua orang atau tidak semua pembaca itu mudah atau dapat mengerti bahasa asing seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya jikalau nanti pembahasannya dari tokoh internasional itu bisa disertakan translate-nya ke dalam bahasa Indonesia, tentunya para pembaca itu sangat mudah dalam memahami isi materi dari buku ini. Mungkin itu pembahasan ataupun review dari buku ini. Baiklah teman-teman, itu tadi review
dari buku Bantuan Hukum di Indonesia karya dari Dr. Frans Hendrawinata. Jika ada kesalahan dalam saya penyampaian dan juga ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat ya teman-teman. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.